Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita datang ke Pengadilan Tun Bandung. Tanggal 16 Juli kemarin kita datang. Wajar hari ini teman-teman kecewa karena tanggal 16 buruh dikalahkan oleh pengadilan yang terhormat ini. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, gugatan upah minimum itu bukan hanya terjadi di Jawa Barat. Pengadilan Tun Gorontalo pada tanggal yang sama 16 Juli memutuskan gugatan UMP yang digugat oleh buruh. Kawan-kawan sekalian, meminta SK UMP dibatalkan. Pengadilan Tun Gorontalo membatalkan, kawan-kawan, dengan alasan bahwa PP 36 sudah tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagai dasar untuk menetapkan upah minimum. Karena PP 36 adalah peraturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Maka oleh karena Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, maka aturan tersebut tidak mempunyai daya ikat, kawan-kawan sekalian. Tapi berbeda dengan Pengadilan Tun Bandung ini, kawan-kawan sekalian, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku dan bisa dijadikan dasar hukum untuk menetapkan upah minimum, kawan-kawan sekalian. Ini perbedaannya. Kedua, tanggal 12 kemarin ada putusan dari DKI, putusan Tun DKI. Mereka memutuskan bahwa memerintahkan Gubernur DKI untuk mencabut SK dan menerbitkan SK baru dengan angka 4,5 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan DKI. Apa artinya? Kalau dia berdasarkan PP 36, maka dia naiknya hanya 4,4 juta. Tapi karena Pengadilan Tun DKI, hakimnya mempertimbangkan bahwa PP 36 tidak bisa dijadikan dasar hukum, maka dia memutuskan naik 4,5 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahannya, kawan-kawan sekalian. Jadi ada dua putusan Tun, objek sengketanya sama, upah minimum. Yang dua didasarkan tidak memakai PP 36, tapi Pengadilan Tun Bandung masih menyatakan bahwa PP 36 masih berlaku, kawan-kawan sekalian. Itu alasan kita gugatan UMK banding, dan dua putusan itu kita jadikan pertimbangan hukum dengan harapan Majelis Hakim Tinggi PT Tun di Jakarta mempertimbangkan argumentasi hukum yang kita bangun, kawan-kawan sekalian. Masa sih dua pengadilan menyatakan itu nggak berlaku? Pengadilan Bandung menyatakan itu berlaku. Aneh. Gorontalo, pertimbangan hukumnya saya baca dengan seksama. PT Tun DKI saya baca dengan seksama. Karena UMK yang revisi 4,6, kemudian kalau dia berdasarkan PP 36, DKI itu naiknya hanya 4,4. Rekomendasi Dewan Pengupahannya adalah 4,5. Artinya 4,5 yang diperintahkan oleh hakim itu tidak didasarkan kepada PP 36, kawan-kawan sekalian. Maka itu bisa menjadi dasar kita dalam UMK atau upah tahun 2023, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, ada SK upah yang dikeluarkan oleh gubernur yang tadi disebutkan di atas 1 tahun. SK itu bukan upah minimum, tetapi adalah aturan regeling secara umum yang mengatur bahwa pekerja buruh yang di atas 1 tahun dapat kenaikan 3 sampai dengan 5% dengan catatan bersepakat dengan pengusahanya masing-masing. Artinya SK itu belum final. SK itu tidak secara
otomatis berlaku. Perlu ada kesepakatan kawan-kawan sekalian. Dan mayoritas anggota SPSI di Jawa Barat sudah bersepakat kawan-kawan. Dan upahnya sudah ada yang naik. Tiba-tiba Apindo mengajukan gugatan ingin membatalkan SK itu. Maka apabila TUN membatalkan SK itu, maka dasar kesepakatan yang kalian buat akan batal secara hukum, karena objeknya sudah batal. Itu kita datang hari ini kawan-kawan sekalian. Dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, bahwa pengusaha akan minta upah yang sudah dibayar sesuai dengan SK yang 1 tahun itu dikembalikan lagi atau dipotong melalui pengupahan berikutnya. Yang kedua, tidak naik upah sejak Agustus kawan-kawan. Maka sebelum besok putusan disampaikan oleh pengadilan TUN, kita datang hari ini ke PT TUN Bandung untuk meminta hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Jangan sampai hanya hakim mempertimbangkan keinginan daripada Apindo. Faktanya jelas, sudah berlaku di mayoritas perusahaan di Jawa Barat, khususnya anggota SPSI. Dan ada juga pengusaha yang menunggu berunding karena ada gugatan Apindo. Jadi semuanya tergantung di pengadilan TUN ini. Maka wajar apabila kaum buruh Jawa Barat, khususnya kawan-kawan SPSI, kecewa dengan PT TUN Bandung kawan-kawan sekalian. Karena ini nasib buruh, ini nasib kaum buruh di Jawa Barat. Kita meminta ke PT TUN, tolak itu gugatan Apindo, biar equal. Kemarin gugatan kita ditolak. Hari ini kita minta gugatan Apindo pun harus ditolak, biar seimbang. Jangan buruh yang ditolak, Apindo dikabulkan gugatannya. Kalau itu yang terjadi, ada apa dengan PT TUN Bandung? Dan jangan sampai kemarahan kawan-kawan buruh ini sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan mohon maaf kepada pihak kepolisian, saya sebagai penanggung jawab aksi ini, kalau sampai besok putusannya tidak berpihak, maka mohon maaf kalau kawan-kawan buruh marah kepada pengadilan. Dan saya siap bertanggung jawab sebagai pimpinannya. Saya siap bertanggung jawab. Karena kemarin kita dikalahkan, kita baik-baik saja. Gugatan kita ditolak, kita baik-baik saja. Kalau besok juga kalah, maka terserah kalian. Mau kalian tutup tol, mau kalian masuk, silahkan. Saya bertanggung jawab. Kawan-kawan sekalian, kenapa kita aksi hari ini? Karena putusan tanggal 16 disampaikan melalui IKOT, tidak ada persidangan. Kita sampai jam 10 di sini, ujuk-ujuk sudah ada IKOT amar putusannya. Seminggu kemudian baru kita dapat putusannya. Kita baru baca apa pertimbangan kok kita kalah. Jadi kawan-kawan sekalian, wajar apabila buruh hari ini marah. Jangan sampai besok kita dikadalin lagi oleh PT TUN. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, besok tetap kita mengawal putusan itu kawan-kawan sekalian. Kita kawal. Kalau sampai kita besok kalah, maka silakan kalian mengambil langkah sendiri-sendiri. Mau menutup tol, silakan turun di Pasteur. Seperti tahun 2021 kemarin, Longmat dari Pasteur, tutup pintu tol Pasteur, wajah. Seperti tahun 2012 ketika UMK Bekasi dimenangkan oleh Apindo, maka kawan-kawan Bekasi menutup tol di Bekasi sampai mobil tidak bisa keluar dan lumpuh total. Silakan kalau itu memang mau diambil kawan-kawan sekalian. Kalau sampai besok kita kalah kawan-kawan sekalian, mau dibakar pengadilannya, mau diisukan eleh. Kalau hari ini, besok nggak jadi putusannya. Jadi kawan-kawan sekalian,
Wajar kaum buruh Jawa Barat marah. Kemarin kita sangat kecewa, PT Tun DKI, kemudian Gorontalo, kok bisa hakimnya berpihak kepada rasa keadilan, menafsirkannya sesuai dengan apa yang ditafsirkan. Ini pertimbangan hakim, tidak satupun keterangan ahli yang kita hadirkan dipertimbangkan di muka persidangan, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kita akan tetap bertahan sampai dari PT Tun menerima perwakilan kita untuk audiensi menyampaikan fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, kawan-kawan sekalian. Kalau tidak diterima, ya kita tunggu di sini sampai jam berapapun. Kita tunggu sampai dengan ada perwakilan diterima oleh PT Tun Bandung. Kita akan sampaikan apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang menjadi keinginan kaum buruh. Jangan sampai SKUMK 1 tahun, upah 1 tahun dibatalkan, terjadi kekosongan hukum dan terjadi kekacauan di mana-mana. Akhirnya pihak perusahaan demo karena upahnya diminta dikembalikan. Pengusaha gampang jawabannya, SK-nya kan udah nggak ada, udah batal. Ya kembaliin lagi uangnya. Yang kedua, mulai bulan depan nggak naik. Jadi tolong, ini dipertimbangkan oleh PT Tun, khususnya Majelis Hakim Perkara nomor 35, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu kita menunggu dari PT Tun, adakah itikat baik untuk menerima kawan-kawan perwakilan dari kabupaten kota atau tidak? Kita menunggu di sini, kawan-kawan sekalian. Kita tunggu itikat baik dari PT Tun Bandung. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.